Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar lagi satu kaidah, yaitu kaidah gugur alif pada suku kata tertutup. Masih daripada antum semua, ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang tidak paham macam mana cara gugur kan alif pada suku kata tertutup, macam mana cara buangnya kan. Biasanya kita letaknya sembarang, yang penting dia punya perkataan itu sama dengan bahasa Romi, tapi tidak boleh. Ya ada kaedahnya, dia ada kaedah cara gugur alif. Kita akan nampak contohnya. Oke, contoh yang pertama ya. Contohnya ini perkataan man. Oke, perkataan man. Antum tengok betul-betul ya. Oke, antum tengok betul-betul man. Yang antum fokus sekarang ialah dia punya huruf E itu. Huruf E di tengah-tengah tuh. Antum fokus huruf E di tengah-tengah tuh. Oke. Tapi setelah antum fokus huruf E di tengah-tengah tuh, dalam tulisan Jawi antum hanya perlu buang huruf E sahaja. Dan menjadi dalam tulisan Jawinya begitu. Mim dengan nun sahaja antum tulis. Jangan antum tulis huruf alifnya. Yang ini kan alif, tapi dalam tulisan Jawi ma dengan nun saja, mim dengan nun sahaja. Tapi letak alifnya, tidak payah. Begitu kaidahnya. Suku kata tertutup. Begitu kaidahnya ya. Kalau antum jumpa suku kata tertutup tuh lebih daripada 3 atau 4 huruf. Lebih kepada 3 dan 4 huruf. Tapi kalau 2 huruf sahaja, itu bukan suku kata tertutup, itu suku kata terbuka. Oke? Ya, gitu. Ada E-nya, antum perlu buang E. Dalam tulisan Jawi, antum harus buang huruf alif. Jadi tulisannya ma dengan mim dengan nun. Bacaannya man juga, tapi tulisannya berbeza. Oke, antum paham sudah? Kalau belum paham lagi, kita nampak contoh yang lain. Oke, contoh yang kedua nih, makan. Oke, antum fokus lagi huruf alif di belakang nih, di belakang sahaja. Jangan di depan, tuh di tengah-tengah tuh. Itu fokus, itu huruf E. Tapi huruf di depan, kalau huruf di depan tuh suku kata terbuka. Ini dua nih kan, huruf ma nih, mim, huruf M dengan E itu suku kata terbuka. Tapi yang antum fokus huruf kan, perkataan kan, huruf E di belakangnya antum fokus. Oke, dalam tulisan Jawi antum buang alif. Buang alif yang perkataan terakhir saja, yang di awal jangan. Kan saya cakap fokus di huruf alif bagian akhir. Tengok nih, K dengan nun, mana ada punya alif sudah kan? Bukan diletak alif di situ, langsung nun, kaf dengan nun. Tapi kalau awal perkataan tuh mesti letak alif, tapi perkataan terakhir tuh mesti buang alif. Kan perkataan tertutup. Makan. Huruf kan tuh ialah perkataan tertutup. Kalau antum jumpa perkataan tertutup, mesti buang alif. Jangan letak alif. Oke, kita nampak lagi. Kita nampak contoh yang ketiga. Kalah. Di sini antum fokus lagi. Huruf E di tengah-tengah tuh. Fokus lagi. Setelah antum fokus huruf E di akhir perkataan, kan nampak Jawinya. Gitu. Bukan ya, ada letak alif. Kaf, alif, lam, ha. Kalah. Kalau dalam bahasa Melayu kan KELEH. Kalah. Tapi kalau dalam tulisan Jawi, kaf, alif. Yang pertama ada alifnya, tapi perkataan yang terakhir tuh tidak ada alifnya. Lam,
H, langsung lam dengan H. Nah, kalau dalam bahasa Melayu kan L, E, H. Nah, ada E-nya. Tapi kalau perkataan terakhir dalam tulisan Jawi tidak ada alifnya. Lam, H. Kalah. Begitu. Paham sudah? Kalau antum jumpa perkataan suka tertutup, mesti buang huruf alif. Jangan letak alif. Buang huruf alif. Biasanya itu suku kata tertutup tuh terhadap kalau antum jumpa dia ada dua suku kata terbuka dan tertutup. Macam ini ya nih, makan, kalah. Banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Contoh macam bawang, apalagi banyak lagi lah kan. Kalau macam perkataan saya, kamu, itu dua suku kata. Saya, kamu, itu dua suku kata. Tapi perkataan yang saya suka tuh macam ini lah, macam makan, kalah, kawan, badan, gitu. Tapi sebelum kita lagi satu perkara, ada satu suku kata saja yang mesti letak alif. Apa dia? Mesti antum heran kan? Ada satu suku kata saja, bukan dua suku kata. Yang kita bahas tadi ini dua suku kata terbuka dan tertutup. Yang ini terbuka, yang ini tertutup. Tapi ada satu yang sama bahas, dia satu suku kata tertutup sahaja. Oke, kita nampak contohnya. Contoh yang pertama ialah uang. Uang, tau gak uang? Apa tuh uang? Duit kan, duit. Duit. Ini satu suku kata tertutup. Oke, dalam tulisan Jawinya begini. Uang. Wow, alif, nga. Mesti ada alifnya. Sebab apa? Dia satu suku kata tertutup. Ya, bukan dia bercantum dengan dua suku kata terbuka dan tertutup, tetapi dia sendiri saja. Kalau satu suku kata tertutup sendiri, mesti buang alif. Tapi ingat, di depannya masih huruf waw. Ingat, sebab dia ada berlaku situ hukum darlung. Tapi kalau di suku kata terbuka dan tertutup, hukum darlung tidak berlaku. Kan sudah kita belajar darlung itu ada 5 huruf. Daro, lam, waw, nga. Tetapi dalam suku kata tertutup yang memiliki dua suku kata tidak berlaku. Macam inilah makan, kalah, bawang. Yang penting berkaitan dengan darlung tidak perlu alif. Tapi kalau satu suku kata tertutup baru di depannya huruf waw, mesti letak alif. Sebab dia sendiri saja. Dia bukan dua orang, dia sendiri saja. Oke? Paham sudah di sini? Kita nampak contoh yang kedua. Was. Apa tuh was? Was. Kita mau buat contoh perkataannya was. Macam ana was lah Ustaz. Begitu contoh kan. Macam ada Ustaz tanya kah bilangnya, ini sudah kena pinjak anjing kan nih? Gak tahu lah Ustazah, ana pun was. Gitu. Oke, perkataan was. Oke, dalam tulisan Jawinya begini. Waw, alif, sin. Mesti letak alif di belakangnya. Sebab dia satu suku kata tertutup, dia sendiri saja. Dia tidak banyak, dia sendiri saja. Kalau dia sendiri saja, mesti letak alif. Tapi ingat, mesti di depannya huruf darlung. Kalau bukan huruf darlung, mesti buang alif juga. Oke? Paham dari sini? Kalau antum tidak paham, antum nonton lagi ulang balik lagi. Gitu. Oke. Setelah antum paham, penerangan sedikit sebanyak nih. Pada video kali ini pada minggu ini tapi ada pelatihan. Ustaz mau antum nonton video ini supaya fokus, nonton terus, ulang kaji video ini supaya antum paham macam mana cara buang alif, macam mana letak alif, kaidahnya macam mana. Antum paham bila masa nanti
Kalau antum jumpa perkataan suka tertutup di buku-buku mana-mana lah, antum boleh saya tulis dengan tulisan Jawi dan dengan kaidah yang betul, dengan cara yang betul. Antum paham sudah? Oke, cukup sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.